Rudal Rusia hantam Donbas, 250 tentara bayaran Ukraina jadi mayat. Rudal Rusia hantam Donbas, 250 tentara bayaran Ukraina jadi mayat. Ratusan tentara bayaran Ukraina tewas dalam sebuah serangan rudal jelajah presisi tinggi yang ditembakkan oleh pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Serangan itu terjadi di Oblast Provinsi Donetsk, Ukraina, Senin 18 Juli. Dalam pernyataan yang dilontarkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konazenko, memastikan jika serangan rudal presisi tinggi telah menghancurkan sebuah basis militer Ukraina. Markas Komando Militer Ukraina tersebut, diungkap Konazenko, merupakan fasilitas yang digunakan untuk menampung sejumlah tentara bayaran dari banyak negara asing. Akibatnya, 250 tentara bayaran tewas, sementara lebih dari selusin kendaraan tempur juga ikut hancur dalam serangan rudal yang disebut Konazenko diluncurkan dari wilayah Konstantinovka, Donetsk. Titik penempatan tentara bayaran sementara dari apa yang disebut Legion Asing Ukraina dipukul dengan rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari udara di pemukiman Konstantinovka, Republik Rakyat Donetsk, ujar Konazenko. Hingga 250 militan asing, 7 kendaraan lapis baja, serta 12 kendaraan militer khusus berhasil dihancurkan, katanya dikutip Viva Militer dari Rusia Today. Aksi militer Rusia juga terjadi di front tengah. Pasukan Rusia membombardir basis batalion Brigade ke-118 Pasukan Pertahanan Teritorial Ukraina di Oblast Cherkasy dengan menggunakan sistem peluncur multi-roket BM-21 Grad dan 4 artileri. Serangan Rusia menghabisi sekitar 60 nyawa tentara Ukraina. Pasukan Rusia mengarahkan pandangan mereka pada tujuan mereka berikutnya di Provinsi Donetsk, Timur Ukraina, setelah Presiden Vladimir Putin mengklaim kemenangan di Provinsi Luhansk. Kemenangan Rusia di Luhansk terjadi ketika perang telah berlangsung 5 bulan dan memasuki fase baru. Menaklukkan kota Lysychansk pada hari Minggu menyelesaikan penaklukan Rusia atas Luhansk, salah satu dari 2 wilayah Donbas. Wilayah timur kawasan industri Ukraina itu telah menjadi tempat pertempuran terbesar di Eropa dalam beberapa generasi. Kedua belah pihak telah menderita banyak korban dalam pertempuran merebut Luhansk, terutama selama pengepungan kota kembar Lysychansk di Severodonetsk. Kedua kota telah ditinggalkan dalam reruntuhan oleh pembom Rusia yang berlangsung tanpa henti. Kota itu tidak ada lagi, ujar Nina, seorang ibu muda yang melarikan diri dari Lysychansk untuk berlindung di pusat kota Dnipro. Itu praktis telah terhapus dari muka bumi. Tidak ada pusat distribusi bantuan kemanusiaan karena telah terkena bom. Bangunan yang dulunya merupakan rumah pusat bantuan itu sudah tidak ada lagi, sama seperti kebanyakan rumah kita. Pasukan Ukraina pada hari Selasa mengambil garis pertahanan baru di Donetsk, di mana mereka masih menguasai kota besar. Adapun Putin mengatakan kepada pasukannya untuk benar-benar beristirahat dan memulihkan kesiapan militer mereka. Sementara unit di daerah lain terus berjuang. Sejak awal konflik, Rusia telah menuntut agar Ukraina menyerahkan Luhansk dan Donetsk kepada separatis pro-Moskow yang telah mendeklarasikan negara independen. Ini adalah kemenangan terakhir bagi Rusia di wilayah Ukraina, ungkap Oleksiy Arestovich, penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan dalam video yang diposting online. Ini adalah kota-kota berukuran sedang. Ini berlangsung dari 4 April hingga 4 Juli. Itu 90 hari banyak kerugian. Arestovich mengatakan selain pertempuran untuk Donetsk, Ukraina berharap melancarkan serangan balasan di selatan negara itu. Mengambil kota-kota di timur berarti 60% pasukan Rusia sekarang terkonsentrasi di timur dan sulit bagi mereka untuk diarahkan ke selatan. Dan tidak ada lagi kekuatan yang bisa didatangkan dari Rusia. Mereka membayar mahal untuk Severodonetsk dan Lysychansk, paparnya. Beberapa pakar militer berpendapat kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah hanya membawa sedikit keuntungan strategis bagi pasukan Rusia, dan hasil dari apa yang disebut sebagai pertempuran Donbas tetap dalam keseimbangan.
Saya pikir ini adalah kemenangan taktis bagi Rusia, tetapi dengan biaya yang sangat besar, ujar Neil Melvin dari think tank Rusi di London. Dia membandingkan pertempuran itu dengan pertempuran besar untuk mendapatkan sedikit keuntungan teritorial yang menjadi ciri Perang Dunia I. Ini membutuhkan waktu 60 hari untuk membuat kemajuan yang sangat lambat. Dia menambahkan, saya pikir Rusia mungkin menyatakan semacam kemenangan, tetapi pertempuran perang kunci masih belum datang. Melvin mengatakan pertempuran yang menentukan untuk Ukraina kemungkinan akan terjadi bukan di timur di mana Rusia meningkatkan serangan utamanya, tetapi di selatan di mana Ukraina telah memulai serangan balasan untuk merebut kembali wilayah. Di sinilah kita melihat Ukraina membuat kemajuan di sektor Kherson. Ada serangan balik yang dimulai di sana dan saya pikir kemungkinan besar kita akan melihat momentum berayun ke Ukraina ketika mencoba untuk kemudian melakukan serangan balasan skala besar untuk mendorong Rusia kembali. Zelensky mengatakan bahwa meskipun melakukan penarikan pasukan Ukraina pada hari Minggu dari Lysychansk, tentaranya terus berjuang. Angkatan bersenjata Ukraina merespon, melawan, dan menghancurkan potensi ofensif penjajah hari demi hari, tegas Zelensky dalam pesan video malam. Kita harus menghancurkan mereka, ini adalah tugas yang sulit. Ini membutuhkan waktu dan upaya manusia super, tetapi kita tidak punya alternatif. Pertempuran untuk Luhansk adalah yang paling dekat dicapai Moskow untuk mencapai salah satu tujuannya sejak pasukannya dikalahkan saat mencoba merebut Kiev pada bulan Maret. Ini menandai kemenangan terbesar Rusia sejak merebut pelabuhan selatan Mariupol pada akhir Mei. Putin melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari menyebutnya sebagai operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi tetangga selatannya dan melindungi penutur bahasa Rusia dari apa yang disebut nasionalis fasis. Ukraina dan Barat mengatakan ini adalah dalih tidak berdasar untuk agresi mencolok merebut wilayah. Gubernur Ukraina di Luhansk, Serhiy Gaidai, mengakui seluruh provinsinya sekarang secara efektif berada di tangan Rusia. Namun dia mengatakan kepada Reuters, kita perlu memenangkan perang, bukan pertempuran untuk Lysychansk. Ini sangat menyakitkan, tetapi tidak kalah perang. Gaidai mengatakan pasukan Ukraina yang mundur dari Lysychansk sekarang memegang garis antara Bakhmut dan Sloviansk, bersiap menangkis kemajuan Rusia lebih lanjut. Reuters tidak dapat memverifikasi kabar dari medan perang. Harapan Ukraina untuk serangan balik yang berkelanjutan sebagai terletak pada penerimaan senjata tambahan dari Barat, termasuk roket yang dapat menetralisir keunggulan daya tembak Rusia yang besar dengan menyerang jauh di belakang garis depan. Ini adalah masalah seberapa cepat persediaan datang, papar Arestovic. Di Barat tidak ada cukup senjata untuk dipasang, bagaimanapun ini adalah konflik terbesar sejak 1945. Jadi lebih banyak senjata harus diproduksi dan produksi itu sedang berlangsung sekarang dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga pada musim gugur akan ada satu set senjata yang sangat banyak.